Perkenalkan, nama saya Regina Permatasari, NPK 1902-200146, kelas Manajemen 5C. Di sini saya akan membahas ulang materi-materi setelah UTS yang sudah dibahas. Materi pertama akan dibahas yaitu konsep dan planning e-commerce. Adapun pengertian dari e-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Ada 7 kategori e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B, meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang internasional tradisional biasanya menggunakan e-commerce ini. Yang kedua, business to consumer atau B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Yang keempat, consumer to business atau C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Yang kelima, business to government atau B2G adalah jenis e-commerce yang mencangkupi semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik atau lembaga pemerintah. Yang keenam, consumer to government atau C2G meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik atau lembaga pemerintah. B2G dan C2G mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan pemerintah dengan dukungan teknologi dan informasi. Yang ketujuh ada online to offline atau O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online atau toko fisik atau toko online. Materi berikut yang akan kita bahas itu materi kedua tentang strategi manajemen rantai pasok. Sebelum kita masuk pada penjelasan strategi manajemen rantai pasok, kita harus mengetahui dulu visi dan misi dari perusahaan-perusahaan besar di dalam manajemen rantai pasok. Visinya adalah ingin menjadi perusahaan yang berkesinambung untuk selamanya, dan misinya ingin menjadi perusahaan besar dan menjadi pemimpin pasar. Rumusan strategi dari manajemen rantai pasok dan cara merumuskan strateginya adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT di mana strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Ada 2 elemen bisnis, yaitu struktural dan infrastruktural, di mana struktural yaitu elemen yang susah untuk diubah. Contohnya gedung, perlengkapan, sistem komputer, dan aset modal lainnya. Dan infrastruktural yaitu elemen yang relatif mudah untuk diubah. Contohnya karyawan atau tenaga kerja, cara pengambilan keputusan pasar, top down, dan struktur pasar. Definisi dari strategi pasar yaitu rencana jangka panjang untuk perusahaan menetapkan arah umum agar mengacu pada tindakan dan keputusan yang menjadi kompetitif di industrinya. Fungsional strategi adalah strategi yang dibuat departemen-departemen di bawah rantai pasok untuk mengembangkan lebih lanjut strategi bisnis dalam segmen bisnis agar selaras dan terkoordinasi. Contohnya departemen umum, departemen operasional, dan lain-lain. Strategi top down adalah pendekatan yang ditetapkan dan arahnya ditetapkan oleh kepemimpinan dan disampaikan kepada tim dalam organisasi. Operasi dan strategi manajemen rantai pasok yaitu 1. Apa campuran struktural dan infrastruktural. 2. Apa bauran tersebut selaras dengan strategi bisnis. 3. Apakah mendukung pengembangan kompetensi inti.
Yang berikutnya akan dijelaskan yaitu fungsional strategi. 1. Strategi bisnis menjadi istilah yang fungsional. 2. Harus berkolaborasi dengan departemen lain. 3. Memberi arah dan petunjuk pada keputusan-keputusan dari operasional dan manajemen rantai pasok. Bagian berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagan interaksi kunci atau key interaction, di mana keterkaitan antara rantai pasok dan operasi dengan finance atau keuangan, MIS, human resources atau pelatihan untuk karyawan, marketing atau pemasaran, accounting atau pengukuran kinerja akuntansi, dan desain itu saling berkesinambungan. Bagian yang terakhir, analisis nilai atau value analysis adalah sebuah proses di mana perusahaan mengidentifikasikan kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk, kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya. Analisis nilai juga membantu mempertahankan fokus dalam mengumpulkan dan menilai data yang relevan. Sebutan lain untuk value analysis adalah matriks pilihan. Materi ketiga yang akan dibahas di sini adalah tentang manajemen pengukuran kinerja rantai pasok. Pengukuran kinerja supply chains merupakan salah satu aspek fundamental dalam supply chain management adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif, diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain secara holistik. Manfaat pengukuran kinerja supply chain. Yang pertama, untuk melakukan monitoring dan pengendalian. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain. Yang ketiga, untuk mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing. Dan yang keempat, untuk menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Adapun model pengukuran kinerja supply chain diukur dalam 7 dimensi, yaitu yang pertama biaya yang timbul dalam suatu aktivitas, yang kedua waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas, yang ketiga kapasitas seberapa banyak volume pekerjaan, yang keempat produktivitas mengukur sejauh mana sumber daya secara efektif digunakan untuk merubah input menjadi output, yang kelima kapabilitas kemampuan agregat suatu supply chain untuk melakukan suatu aktivitas, yang keenam utilisasi pemakaian sumber daya dalam supply chain, yang ketujuh outcome atau hasil dari suatu proses aktivitas. Di sini saya akan menjelaskan formula kinerja rantai pasok. Salah satu langkah yang paling sering digunakan dalam operasi manajemen adalah perputaran persediaan. Adapun rumus perputaran persediaan yaitu inventory turnover atau perputaran persediaan sama dengan cost of goods sold atau harga barang yang dijual dibagi average aggregate inventory value atau rata-rata nilai inventaris. Materi berikut yang akan saya jelaskan yaitu materi keempat tentang customer relationship management atau manajemen hubungan pelanggan, produk quality atau kualitas produk, dan customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Pengertian CRM atau Customer Relationship Management adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak korporasi perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. CRM adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Tujuan dari CRM adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin
tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Karena kunci sukses dari bisnis sangat tergantung dari seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. CRM menjangkau banyak bidang dalam organisasi, termasuk 1. Penjualan, 2. Layanan pelanggan, dan 3. Pemasaran. Komponen dari CRM. 1. Manajemen atau manajemen. Terkait dengan komponen manajemen, berfokus pada sistem pengelolaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, hubungan atau relationship, komponen yang dimana sebuah perusahaan atau instansi tentunya membutuhkan komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada customer dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, pelanggan atau customer. Untuk komponen pelanggan merupakan orang yang akan, sedang, dan pernah menggunakan jasa sebuah perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan transaksi, maupun perbaikan. Yang kedua, produk atau quality adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudian pengoperasian dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya. Yang ketiga ada customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, adalah suatu perasaan yang timbul setelah pelanggan menggunakan produk ataupun layanan yang disediakan oleh perusahaan dan membandingkannya dengan ekspektasi yang sudah konsumen harapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi customer satisfaction yaitu 1. Kualitas produk yang dihasilkan, 2. Penyediaan pelayanan yang berkualitas, 3. Pemberian harga yang relevan, 4. Akses yang mudah untuk produk. Sebagai contohnya ada pada artikel yang sudah dijelaskan atau artikel yang sudah dibagikan, disiarkan, yang berjudul The Power of Customer Relationship Management in Enhancing Product Quality and Customer Satisfaction, atau kekuatan manajemen hubungan pelanggan dalam meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Dalam makalah tersebut menyelidiki hubungan antar manajemen hubungan pelanggan atau CRM dalam manajemen rantai supply atau SCM dan kekuatannya untuk meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan dari perusahaan manufaktur di Malaysia. Dan tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengukur kualitas manajer senior atau manajer produksi. Kita masuk pada materi yang terakhir atau materi kelima tentang Supplier Relationship Management atau SRM. Dalam bahasa Indonesianya, manajemen hubungan pemasok. Pemasok merupakan mitra penting dalam menunjang strategi perusahaan. Pengelolaan pemasok membutuhkan kemampuan negosiasi yang khusus karena mereka bukanlah bagian dari organisasi. Pemilihan pemasok haruslah hati-hati karena mereka dapat memberikan dampak yang sangat positif atau sangat merugikan pada kinerja keseluruhan organisasi. Maka dari itu, suatu perusahaan harus mempunyai hubungan yang baik dengan pemasok. Hubungan pemasok dengan perusahaan ini dikenal dengan Supplier Relationship Management atau SRM. Tujuan dari SRM adalah untuk merampingkan dan meningkatkan proses antara pembeli dan pemasoknya. Sebagai contoh, dalam jurnal yang sudah dibagikan atau yang sudah dibahas yang berjudul Effect of Supplier Relationship Management on Supply Chain Performance at Bamburi Cement, Mombasa, Kenya.
atau dalam bahasa Indonesianya dampak manajemen hubungan pemasok tentang kinerja rantai suplai di Bamburi, Mombasa, Kenya, di mana manajemen hubungan pemasok adalah proses bisnis yang menyediakan struktur untuk bagaimana hubungan dengan pemasok dikembangkan dan perlu dipertahankan. SRM telah menjadi proses bisnis yang penting sebagai hasil dari tekanan kompetitif. Tujuan utama penelitian ini dilakukan adalah untuk menetapkan SRM pada kinerja rantai suplai di Bamburi. Tujuan yang lebih spesifiknya adalah untuk yang pertama menetapkan efek dari penciptaan nilai pada kinerja rantai pasok suplai di Bamburi, Kenya. Yang kedua, untuk menentukan efek dari keunggulan persaingan pada kinerja rantai suplai di Bamburi, Kenya. Yang ketiga, untuk menentukan efek perbaikan kualitas pada kinerja rantai suplai di Bamburi, Kenya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui efek dari pengurangan timah waktu pada kinerja rantai suplai dari Bamburi, Kenya. Demikianlah hasil presentasi saya untuk materi terakhir ini. Sekian dan terima kasih.